Halo teman-teman, di kesempatan kali ini aku mau bikin video yang agak sedikit berbeda karena aku mau menceritakan salah satu benefit yang penting dari beasiswa manapun. Jadi beasiswa manapun itu kan ya pasti kadang-kadang seharusnya ya beasiswa yang memang memperhatikan kalian itu akan menginkludkan salah satu fitur yang sangat penting untuk kesejahteraan kalian, yaitu asuransi kesehatan. Dan seberapa penting sih punya asuransi kesehatan di beasiswa dan terutama untuk studi lanjut? Yuk simak videonya sampai habis. Jadi baru-baru ini aku ada mengalami masalah gigi, di mana aku harus pergi ke dokter gigi. Menurut dokter giginya itu syaraf gigi aku mati. Jadi ada inflamasi di gusi aku, di akar giginya, kemudian itu harus diobatin lah pokoknya. Ini kayak gitu. Aku kurang tahu detailnya kayak gimana, tapi selama beberapa hari itu aku merasakan nyeri di gigi itu, dan aku sampai sakit kepala dan nggak bisa beraktivitas dengan baik. Kayak gitu sih kurang lebih. Dan waktu di sini itu aku segera mencari kontak dokter yang bisa aku hubungi sesegera mungkin, dan pada akhirnya bisa. Dan akhirnya aku booking jadwal, dan ya, mungkin yang paling penting dari sini adalah kan mungkin akan kepo pembayarannya bagaimana dan asuransinya bagaimana, apakah perlu diklaim dengan cara-cara tertentu kayak gimana kan, kayak gitu. Jadi untuk menanggapi ini aku kan bicara tentang situasi umum tentang asuransi kesehatan di berbagai macam beasiswa. Kalau misalkan yang sudah pernah aku alamin sendiri, itu yang ada di Hungaria, jadi aku S2-nya dengan stipendium Hungaricum, itu kita juga mendapatkan kartu asuransi, kartu kesehatan. Dimana di kartu kesehatan itu kita bisa mendapatkan medical check up gratis setiap tahunnya, dan juga kita bisa mendapatkan harga potongan-potongan tertentu kalau misalkan kita pergi ke dokter, kayak gitu sih. Jadi harga yang lebih bersahabat lah, kayak gitu, karena sebagian dari biayanya itu sudah di cover oleh pemerintah Hungaria, kayak gitu. Nah, sebenarnya sistem asuransi kesehatan ini adalah hal yang penting ya, karena tentu saja pihak beasiswa itu tidak ingin bahwa kalau misalkan selama kalian studi, kalian tuh mendapat kita tidak ingin mendoakan kan, tapi kan siapa tahu kita mengalami suatu kondisi badan yang kurang baik, sehingga kita harus pergi berobat di situ. Dan ya, pokoknya pihak beasiswa kan pasti ingin supaya studi kalian itu tetap lancar. Oleh karena itu, fasilitas ini diberikan kepada kalian. Seperti itu, tanpa memberatkan kalian dengan harus merogoh kocek lagi dari uang bulanan yang diberikan pada kalian. Bisa aja uang bulanan itu memang sedikit nominalnya dan kalian harus keluar uang lagi untuk berobat, kan sesuatu yang ya memberatkan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya di Belgia ini gimana? Di Belgia sendiri sebagai mahasiswa S3 dan juga sebagai penerima beasiswa, itu memang kalian tuh mendapatkan mendapatkan asuransi sendiri dari pihak beasiswa. Tapi pihak pemerintah Belgia itu mewajibkan semua orang di sini untuk mengikuti asuransi secara pribadi, kayak gitu. Nah, itu wajib. Kenapa? Dan kalau misalkan nggak ikut bisa atau nggak? Jawabnya nggak bisa. Kalau misalkan kalian mau memperpanjang surat izin tinggal kalian di Belgia, kalian harus terafiliasi dengan asuransi tertentu. Jadi intinya kalian tuh harus kayak membayar premi asuransi tertentu. Nanti itu buktinya tuh ya ditunjukkan ke mereka bahwa kalian tuh sudah berlangganan asuransi selama setahun ini loh, kayak gitu. Baru surat izin kalian bisa diperpanjang. Menurut aku sistem ini bagus sih. Jadi memaksa semua orang untuk memiliki proteksi kesehatan. Ini bagus kayak gitu. Kemudian ada beberapa pilihan asuransi yang menarik. Asuransi swasta kan kayak gitu. Jadi aku juga terdaftar di salah satu asuransi swasta yang aku pilih sendiri. Kurang lebih biaya satu tahunnya sih bervariasi tergantung dari skema mana yang kalian pilih, kayak gitu. Untuk kasus aku di tahun pertama ini aku membayar sedikit lebih mahal karena aku berada di Belgia tuh mulai dari September tahun kemarin, yaitu September 2021. Tapi aku baru mulai mengurus asuransi itu Januari 2021. Jadi ada ekstra 3 bulan yang harus aku bayarkan sampai nanti Desember 2022 ini kan, kayak gitu. Jadi aku total membayar kurang lebih sekitar 140 euro mungkin, atau sekitar berapa ya itu? Ya 3 jutaan lah, hampir 3 jutaan. Kayak gitu aku bayar dengan nominal segitu untuk satu tahun lebih 3 bulan. Nah, dengan membayar uang segitu, apa aja sih yang aku dapat? Yang aku dapat adalah aku mendapatkan fasilitas untuk medical check up gratis 1 kali dalam setahun, dan juga check up gigi gratis 1 kali dalam setahun, kayak gitu. Dan check up gigi ini juga wajib ya sifatnya. Karena kalau misalkan aku nggak check up gigi, ternyata gigi aku punya masalah, itu asuransinya malah nggak mau mengklaim
dengan proporsi yang lebih banyak. Jadi kayak apa ya, kayak benefit aku dikurangin gitu loh, karena aku nggak menjaga kesehatan aku dengan check up setahun sekali. Dorongan yang bagus kan dari pihak asuransi untuk memastikan semua orang ini dalam kesehatan yang baik, kayak gitu sih. Nah, jadi dengan membayar 3 juta setahun itu, aku sudah memanfaatkan dengan baik fasilitas asuransi itu. Kayak gimana sih? Ya, jadi seperti yang aku bilang ke kalian tadi, aku harus ke dokter gigi. Dokter gigi itu aku jalankan kurang lebih bulan akhir Februari 2022 ini, tahun ini, kayak gitu. Aku pergi dokter gigi untuk konsultasi pertama. Ya, nominal konsultasi dokter gigi di Belgia ini memang lumayan mahal. Mungkin berkisar antara 50 euro sampai 100 euro. Kalau misalkan kalian memerlukan foto X-ray dan kawan-kawan, itu bisa lebih mahal juga kayak gitu. Nah, nominal ini aku bayarkan sebesar 80-an euro. Aku juga menjalani X-ray sih, soalnya di pertemuan pertama dengan dokter gigi itu. Jadi kurang lebih modelnya kayak gini. Bisa kalian lihat memang ya gigi aku memang tidak bagus-bagus amat, ya kayak gitu. Jadi gini pokoknya. Dan dokternya juga menyadari bahwa gigi aku memang nggak bagus-bagus amat. Dan selain dari gigi yang bermasalah, yang memang tujuan utama aku mencari dokter gigi itu, dia juga menemukan 2 gigi lain yang ternyata juga bermasalah. Jadi ya sudah, aku berpasrah daripada aku sakit gigi lagi. Akhirnya aku membooking 3 jadwal berbeda dengan dokter ini. Ya it's okay kayak gitu, nggak masalah kan kayak gitu. Jadi 80 euro tadi itu biaya konsultasi, biaya X-ray dan kawan-kawan kayak gitu ya. Nah, 80 euro ini sekitar 1,2 jutaan lah kalau saya dirupiahkan. Dan dokternya bilang bahwa nanti dengan aku membayar di situ, pihak asuransi akan langsung membayarkan uang klaimnya tuh ke rekening aku kayak gitu. Dan ya memang jadi ada kayak cashbacknya gitu ya, mungkin bilangnya cashback dari asuransinya tuh dari 80 euro yang harusnya aku bayarkan, mereka kembalikan ke aku kurang lebih 60 euro atau sekitar 9.600.000. Jadi aku total untuk konsultasi pertama di dokter itu dan juga melakukan X-ray dan kawan-kawan itu hanya membayar 30-an euro atau sekitar 300 ribuan. Nggak sampai mungkin. Hanya 20-an euro. 20 euro 300 ribuan. Oke. Jadi kan menurut aku itu hal yang murah sih kayak gitu. Nah, kemudian sekarang hari ini aku baru aja menjalani ya proses pengobatan di dokter gigi lagi. Aku rekam video ini tanggal 14 Maret. Dan aku, ya pokoknya salah satu dari gigi aku harus menjalani pengobatan yang namanya root canal. Jadi di sini tuh kurang lebih ilustrasinya kayak gini loh. Jadi gigi aku harus aku nggak tahu, mungkin teman-teman yang mempelajari kedokteran gigi dan kawan-kawan bisa membenarkan aku, tapi kurang lebih ya sepengetahuan aku, jadi gigi aku akan dibuat sebuah lubang dan kayak mengobati bagian akar gigi aku yang terkena inflamasi atau apa. Pokoknya memang sakit banget sih, gigi aku sakit banget dan ternyata memang di bagian akar gigi aku ada inflamasi kayak gitu. Pada akhirnya gigi aku dibius dan aku menjalani pengobatan ini, kemudian gigi aku ditutup kayak gitu, bolongan yang telah dokter itu buat setelah dibersihkan dan diobati kayak gitu sih. Ini sebuah prosedur yang menurut aku nggak murah-murah amat. Aku pernah menjalani prosedur ini di Indonesia untuk salah satu gigi aku yang lain. Di Indonesia, nominal yang aku bayarkan kurang lebih 2-3 juta rupiah. Dan itu harus 2 kali datang kayak gitu sih. Karena datang pertama itu pengobatan terpisah, datang kedua untuk ya finalisasi lah kayak gitu. Anggap aja kayak gitu. Ya. Dan di dokter ini, di sini aku mendapatkan hanya 1 kali aja pengobatan cukup. Ya meskipun ya nggak lama-lama banget sih. Pokoknya 1 kali aja. Nominal yang harus aku bayarkan sebenarnya 160 euro. Nah, kalau misalkan dirupiahkan, itu sekitar 2,6 jutaan, yang mana memang sebanding dengan nominal yang kita kita bayarkan waktu di Indonesia. Yang aku bayarkan waktu di Indonesia, 2,6 jutaan, 2 juta, 3 jutaan, oke, it's okay. Tapi yang jadi masalah adalah, yang jadi pembeda, di sini aku mendapatkan cashback tadi kan dari asuransi, yang mana ternyata dari asuransi itu mengembalikan ke aku sebesar 110 euro atau sekitar 1,8 jutaan. Jadi total untuk mendapatkan pengobatan ini aku hanya perlu membayarkan sekitar 50 euro atau sekitar 800 ribuan untuk mendapatkan pengobatan yang di Indonesia itu aku bayarkan sebesar 2 juta, 3 jutaan itu. Dan nggak ada limit untuk pengobatan yang bisa jumlah berapa kali aku mendapatkan pengobatan ini nggak ada limitnya. Jadi misalkan aku mengobati gigi aku 2 yang lainnya tadi itu, ya aku tetap akan mendapatkan potongan segitu. Jadi kalau misalkan kalian lihat ya, dari 2 kali pengobatan ini aja, di pengobatan pertama aku sudah menghemat sekitar 60 euro.
di pengobatan kedua aku menghemat 110 euro. Sudah melebihi premi yang aku bayarkan, kayak gitu kan. Ya menurut aku dengan mengautomisasi proses klaim asuransi yang langsung dibayarkan ke rekening kita itu sangat mudah sekali. Jadi kita tuh benar-benar nggak harus kayak datang ke kantor asuransi dan berdebat dengan petugas asuransinya dan kawan-kawan menunjukkan bukti-bukti lain yang mana mungkin bisa jadi memakan waktu dan cukup ribet juga kan, memakan emosi dan kawan-kawan. Tapi di sini nggak seperti itu karena semuanya terintegrasi dengan rapi. Oleh karena itu buat kalian yang yang dapat beasiswa atau kalian yang mau tinggal di luar negeri, itu urus asuransi kesehatan kalian dan pastikan semua dokumen kalian tuh lengkap, kayak gitu ya, lengkap. Dokumen kependudukan kalian lengkap dan juga asuransi kalian lengkap dan berfungsi dengan baik supaya hal-hal kayak gini tuh kalian tidak mengalami kesulitan, kayak gitu ya. Oke, jadi itu tadi tentang pengalamannya ya. Kemudian untuk proses pendaftaran asuransinya sendiri sebenarnya nggak terlalu susah. Itu kalau misalkan aku cukup pergi ke sebuah website, di websitenya tuh website yang ini. Kemudian aku mengisikan data diri aku, kemudian mengirimkan bukti bahwa aku adalah pelajar di sini, kemudian bukti slip gaji yang kalian terima kalau misalkan kalian bekerja, atau bukti penerimaan beasiswa kalau misalkan kalian mendapatkan beasiswa. Jadi nominalnya harus tertulis kayak gitu. Karena untuk penerima beasiswa atau untuk pekerja, jadi yang kalau misalkan kalian memang bekerja full time di sini sebagai full time worker, itu asuransinya beda, preminya beda, yang dibayarkan agak sedikit mahal kayak gitu sih. Kalau untuk siswa sedikit lebih murah kayak gitu. Untuk klaimnya lagi-lagi sama, jadi akan langsung dibayarkan ke rekening kalian. Atau kalau nggak salah kata teman-teman aku di kesempatan yang lalu itu, dulu tuh nggak kayak gini. Dulu tuh kalian harus kayak memasukkan nota kalian, nota dari dokter itu ke dalam sebuah amplop. Kemudian di sebelah amplop itu kalian bisa letakkan di pos-pos, kotak-kotak pos yang ada di kota ini. Jadi di kota ini ada banyak kotak pos asuransi itu, dan kalian tinggal letakkan aja di kotak pos itu karena setiap hari kotak pos itu akan dikosongkan. Jadi seperti itu. Nanti setelah kotak pos dengan nota kalian tuh diterima oleh pihak asuransi, akan langsung dibayarkan ke rekening kalian. Tapi aku beruntung, aku sudah meregistrasikan semua dokumen kependudukan aku, ID card aku dan kawan-kawan, sehingga begitu dokternya scan ID card aku, izin tinggal aku di sini, itu sudah terafiliasi dengan asuransi dan dokternya langsung memotongkan nominal sekian kayak gitu. Jadi asuransinya langsung bayarkan ke dokternya langsung. Seperti itu sih. Ya jadi sakit di luar negeri itu adalah hal yang kalian nggak akan ingin alamin. Karena kalian tinggal sendiri, jauh dari orang-orang yang mungkin bisa membantu kalian, kayak gitu sih. Karena kalian harus mengurus diri kalian sendiri. Jadi pastikan kalian terlindungi dengan asuransi yang baik, asuransi yang kayak gimana pun. Pastikan waktu kalian daftar beasiswa, kalian juga tahu asuransi yang mencakup kalian tuh yang kayak gimana. Jadi waktu kalian sudah sampai di negaranya, konfirmasi lagi sama pihak universitas, sama pihak beasiswa dan kawan-kawan. Itu satu hal yang nggak boleh kalian lupakan, oke? Kita nggak tahu akan terjadi kayak apa kan? Jadi kita lebih baik bersiap-siap lebih dahulu. Semoga video kali ini sedikit memberikan gambaran yang berbeda daripada kemarin kita bahas beasiswa terus, tapi kali ini aku bahas benefit dari beasiswanya dan pentingnya untuk kalian mengetahui benefit yang kalian dapatkan, gitu ya. Semoga video ini membantu. Kalau misalnya ada pertanyaan atau apa, silahkan tuliskan komentar atau email aku juga boleh. So, thank you for watching and see you in next video.